informatika kesehatan itu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan klinis maupun untuk ke arah public health. Apalagi kalau kita masuk ke klinisi, lalu kemudian juga mengambil informatics, wah itu bagus banget. Masalah sederhananya lupa password. Lupa password itu malam-malam kita di SMS gitu. Jadi di SMS atau juga SMS. Perkenalkan, nama saya Guardian Yoki Sanjaya. Saya lulusan dokter tahun 2005, masuk tahun 98, sekolah di Fakultas Kedokteran UGM, dan kemudian sempat bekerja di Aceh waktu itu pasca tsunami, dan kemudian melanjutkan pendidikan di S2 Manajemen Informatics di Wollongong University Australia. Lalu kemudian masuk kembali ke Indonesia, bekerja di UGM lagi tetapi sebagai riset asisten, lalu kemudian masuk sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran. Sebenarnya informatika kesehatan itu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan klinis maupun untuk ke arah public health. Nah, dua domain itu, walaupun sebenarnya ada secara teori itu juga ada lagi nanti ke arah biomolekuler, ke arah imaging, tetapi khusus untuk informatika kesehatan itu klinis sama public health. Pekerjaannya atau mungkin aktivitasnya tentunya bagaimana mengoptimalkan teknologi informasi itu untuk kedua bidang itu, entah itu untuk pelayanan maupun untuk ke arah public health. Nah, contoh kalau yang di lapangan itu sebenarnya sudah banyak dan sudah mulai berkembang. Sistem informasi puskesmas umpamanya, itu hampir semua puskesmas harus sudah pakai itu. Apalagi sekarang sudah ada bridging dengan BPJS, itu semuanya harus bridging ke sana. Jadi tidak boleh tidak gitu. Maka hampir kebanyakan dari dinas kesehatan itu mencoba untuk mengadopsi teknologi informasi itu. Rumah sakit pun demikian. Lalu kemudian ada beberapa aktivitas-aktivitas kalau di Kementerian Kesehatan itu ada namanya program-program kesehatan ya, ada program kesehatan ibu dan anak, ada program HIV, program malaria, program TB, kemudian ada program promosi kesehatan, imunisasi. Semuanya sekarang sudah mengadopsi teknologi informasi sebagai alat bantu untuk nanti ngumpulin data, kemudian mengolah data, menganalisis data, terus kemudian menyajikan data menjadi informasi yang cocok untuk nanti dipakai dalam rangka pengambilan keputusan strategis. Jadi bidang itulah, teknologi informasi itulah bagaimana caranya kita mengoptimalkan peran itu, teknologi dalam rangka untuk mendukung pelayanan medis sama ke arah public health. Ya, pertama memang profesi ini semakin lama semakin populer. Dulu zaman saya itu yang mau masuk ke bidang ini mungkin cuma saya atau 1-2 orang. Tapi sekarang tuh sudah mulai banyak sekali. Ada teman-teman kami atau angkatan di bawah saya itu profesinya dokter, dan dia sekarang masuk ke industri software gitu. Jadi industri software dalam rangka untuk mengembangkan aplikasi untuk mendukung pelayanan medis. Nah, kita tahu kalau umpamanya di zaman COVID ini yang tahun 2020 banyak sekali aplikasi-aplikasi telemedicine itu berkembang pesat gitu. Dan di dalamnya itu ada dokter-dokternya yang itu membantu untuk proses pengembangan, lalu membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan user supaya nanti aplikasi atau telemedicine-nya itu betul-betul cocok untuk digunakan dokter-dokter yang lain. Karena kan kita harus ada dua nih, ada satu dokter sebagai pengguna, ada dokter yang sebagai pengembang gitu. Jadi ini juga dua hal yang berbeda. Kalau dokter pengguna saya kira ini sudah umum ya. Sekarang semakin lama semakin canggih. Dulu mungkin di zaman saya dulu handphone aja masih jarang ya. Kalau sekarang handphone itu sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok ya untuk nanti pelayanan. Kalau ini sudah nggak asing lagi. Untuk dokter-dokter muda mungkin udah nggak asing untuk menggunakan tools-tools itu. Tetapi untuk mengembangkan kadang-kadang membutuhkan gini. Pada saat kita ingin mengembangkan katakanlah telemedicine itu seperti itu ya. Ini proses bisnisnya mulai dari bagaimana sih memastikan bahwa pasien itu bisa komunikasi dengan baik.
apa yang field apa atau mungkin variabel apa yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan dari pelayanan telemedicine yang sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Jadi itu yang domain kesehatan sangat penting untuk masuk ke dalam dunia industri. Dan saya kira ke depan ya pasti akan bertambah ya, dan tidak hanya kedokteran tetapi juga sekarang baru saja beberapa waktu lalu nursing informatics itu ada asosiasinya. Lalu kemudian mungkin ke depan ada dietitian informatics gitu. Jadi orang-orang yang latar belakangnya nutrisi. Terus kemudian bisa saja nanti ke depan ada yang midwife informatics atau sekarang sudah ada juga yang kedokteran gigi ya, dentist informatics itu juga ada. Jadi di dunia sana atau di luar sana cukup berkembang dan potensi untuk masuk ke dunia itu cukup besar ya, banyak yang masuk ke dunia itu. Apalagi kalau kita apalagi kalau kita masuk ke klinisi, lalu kemudian juga mengambil informatics, wah itu bagus banget. Mereka punya peluang yang lebih bagus untuk nanti mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informatif secara lebih tepat gitu. Jadi lebih tahu bisnis prosesnya, tahu apa yang harus dilakukan, tahu nanti ini output dari informasinya nanti untuk apa, bagaimana dimanfaatkan untuk pasien dan seterusnya, itu malah jauh lebih kuat ya. Jadi memang pada saat saya pertama masuk ke sini itu mengajak teman-teman klinisi atau teman-teman medis itu untuk menggunakan sistem berbasis elektronik itu juga nggak mudah ya. Bahkan pada saat saya melakukan ini ya, umpamanya mengembangkan dulu pengalaman saya pertama kali itu di rumah sakit. Jadi di rumah sakit besar gitu, terus kemudian ada kebutuhan untuk membuat electronic prescription waktu itu. Pada saat saya masuk ke situ, ini secara prinsip kita tahu bahwa oh ini harus disiapkan standar data, harus disiapkan ini, lalu kemudian disiapkan user interface untuk demonya supaya mereka bisa mencoba, bisa merasakan itu kayak mana, apakah cocok atau tidak. Nah, menggaring atau mendorong orang untuk melihat kebutuhanmu apa sih. Jadi untuk menyampaikan kebutuhannya itu saja susah sekali kita untuk menangkap itu. Belum lagi pada saat nanti pas kita sudah mengembangkan, kemudian mencoba untuk mengimplementasikan, wah itu ngajaknya itu susah. Apalagi klinisi-klinisi yang mungkin belum terbiasa ya dengan teknologi informasi. Tapi itu dulu gitu. Kalau sekarang barangkali mungkin tantangannya itu adalah lebih ke arah kekhawatiran orang terkait dengan keamanan data umpamanya. Jadi kayak contoh, wah saya ingin pakai tapi saya khawatir tentang privacy dan confidentiality pasien. Ini legal atau enggak? Terus kemudian apakah kalau saya pakai ini nanti kalau ada masalah-masalah dispute itu saya kena atau tidak? Jadi ada kekhawatiran terkait dengan bagaimana pengguna itu menggunakan sistem. Nah, kalau yang lain-lain saya kira kalau contoh umpamanya kalau saya pas kerjasama dengan Kemenkes atau kerjasama dengan BPJS atau kerjasama dengan Dinas Kesehatan, itu tuntutan di luar sana itu kadang-kadang ini, saya ingin sistem tapi bulan depan jadi gitu. Wah itu susah sekali. Kadang-kadang itu nggak mungkin ya. Kadang-kadang memahamkan orang untuk pengembangan sistem yang itu harus bertahap, terus kemudian harus sesuai dengan kaedah-kaedah tertentu, itu juga nggak mudah gitu. Karena kita berhubungan sama orang yang non teknis gitu, kita berhubungan sama orang yang non IT, itu memang kadang-kadang perlu mendidik, perlu menunjukkan bahwa proses-prosesnya itu harus seperti ini, prosesnya harus ideal dan seterusnya. Belum lagi ada pandangan begini. Kalau kita sudah beli barang IT gitu, ya mestinya sudah langsung jalan dong gitu. Nggak, masa sih sudah setahun 2 tahun nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Ini juga masalah lagi gitu, karena masalahnya itu bukan karena produknya, tetapi karena bagaimana tata kelola dari organisasi itu menggunakan IT-nya. Nah itu juga masalah. Dan memahami kayak kalau umpamanya di Dinas Kesehatan atau di rumah sakit itu high level pimpinan yang di rumah sakit itu menunjukkan ini loh, mbok kamu pantau, mbok kamu amati, mbok kamu evaluasi supaya teman-teman yang di lapangan itu bisa menggunakan dengan baik, dia memanfaatkan dan datanya pun juga dipakai untuk kepentingan organisasi. Itu nggak mudah gitu ya. Jadi lebih ke sana, dan kadang-kadang
ada masalah apa ya, sederhana, ini lucu sekali, masalah sederhananya lupa password. Lupa password itu malam-malam kita di SMS gitu. Jadi di SMS atau dulu SMS. Kalau sekarang mungkin WA. Di WA ini passwordnya apa gitu ya. Terpaksa ya kita bangun terus kemudian mengakses sistemnya, kemudian mereset passwordnya. Kalau itu bisa di remote dari jarak jauh itu enak gitu. Ya ini hal-hal yang sepele tetapi apa ya, kita memang harus paham bahwa yang kita hadapi itu orang-orang yang latar belakangnya itu bukan teknis gitu. Orang latar belakangnya yang mungkin kemampuan untuk menggunakan komputernya itu tidak sebaik orang lain gitu. Kadang-kadang seperti itu yang kita hadapi. Basic skill yang dibutuhkan untuk di bidang ini sebenarnya ya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu cukup apa yang basic skill yang kita ada sekarang gitu. Karena ini bisa dibentuk, bisa dikembangkan, bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, contoh umpamanya saya itu basic skill-nya itu medis ya, lalu kemudian masuk ke health informatics itu karena senang, karena hobi, karena ini passion juga. Secara tidak langsung itu kita mempelajari secara mandiri. Entah itu mempelajari dari rumah sakit atau dari fasilitas kesehatan atau mempelajari dari apa ya, sekarang sudah ada video YouTube ya, gampang ya mempelajari itu, ikut kursus-kursus dan bahkan ikut apa namanya, dalam prosesnya itu kadang-kadang gini, pada saat kita mengembangkan sistem itu kita kan akan bertemu dengan orang-orang IT ya, orang-orang ilmu komputer, orang-orang dari engineering, terus kemudian tiba-tiba kita join di situ. Nah, justru kita belajarnya dari pengalaman itu gitu. Jadi kita nggak perlu basic skill yang harus, saya harus punya apa namanya, latar belakang ilmu komputer atau saya harus bisa mempelajari komputer. Tidak, karena pada saat kita implementasi, pada saat kita terjun di bidang itu, maka secara naluriah kita akan belajar gitu. Jadi dan belajar itu bisa dari manapun, bisa dari teman sekantor, bisa dari YouTube, bisa dari apa namanya, kursus-kursus, atau bisa dari manapun. Dan itulah yang nanti akan memperkaya kita sebagai health informatics. Dan tentunya dengan background kita yang ada sekarang, umpamanya backgroundnya medis, ya itu akan memperkaya domain kita gitu. Jadi kita akan bekerja sesuai dengan porsi kita, dan ilmu-ilmu itu nanti akan bertambah dengan sendirinya. Ya, dukungan untuk mendapatkan pendidikan formal itu terbuka lebar. Ya. Saya dulu dapat beasiswa dari Australia, itu porsinya itu kalau nggak salah hanya 30% dan itu harus diperebutkan oleh lebih dari 5.000 orang. Dan jatahnya itu hanya 30%, itu kurang lebih mungkin hanya ratusan yang itu. Tapi saya diterima di sana, kenapa? Karena saya orang sana mengira bahwa ini kok unik ya, ada orang kedokteran tapi kok ngambil informatics gitu. Domainnya itu sudah lompat gitu ya, sudah lompat ke sini, dan mereka memikirkan bahwa memang sekarang itu zamannya itu bukan monodisiplin lagi gitu. Jadi zamannya itu memang sudah multidisiplin, dan bahkan beberapa perusahaan, kalau kita dengar di berita-berita itu, perusahaan-perusahaan besar itu sekarang nggak melihat pendidikan formal lagi, tapi melihat skillmu apa gitu. Jadi lebih ke sana. Sehingga salah satu yang saya duga itu, salah satu kenapa saya bisa diterima di beasiswa itu karena saya mengambil bidang yang berbeda dengan basic saya. Sehingga ini memperkaya apa yang sudah saya miliki, lalu kemudian dengan adanya saya sekolah itu sehingga bisa berkontribusi terhadap perkembangannya pada saat saya kembali. Jadi mereka mempertimbangkan itu juga. Nah, kalau kita lihat dari beasiswa-beasiswa, entah itu beasiswa dalam negeri, beasiswa luar negeri, itu sangat menghargai sekali yang multidisiplin tadi, yang menghargai bahwa saya tuh bidangnya apa, lalu kemudian saya mau mengambil spesifik terhadap apa yang itu di negara kita itu belum banyak berkembang. Itu sangat-sangat berpeluang lebar menurut saya gitu. Dan faktanya juga memang banyak sih sekarang yang teman-teman yang dia di Regensburg Institute, terus kemudian ada yang di Karolinska, lalu kemudian ada yang di Inggris, itu yang mengambil topik yang tidak spesifik health informatics ya, tetapi kaitannya dengan umpamanya sekarang yang lagi tren itu big data ya, kemudian analytics, data science itu banyak penyedia beasiswa yang kemudian kalau kita mengambil itu dengan domain yang kita miliki sekarang itu justru malah menjadi
modal besar ya untuk nanti bisa mendapatkan peluang-peluang itu. Wah, ini memang pertanyaan yang cukup sulit ya kalau umpamanya bagaimana dukungan keluarga ya terhadap profesi atau bagaimana saya menjalani profesi ini. Karena alhamdulillah kalau keluarga itu apapun yang saya putuskan itu mendukung ya, apalagi istri, terus kemudian orang tua pun dulu. Orang tua saya dulu pada saat saya diterima di Fakultas Kedokteran senangnya bukan main. Tapi ternyata setelah saya lulus di Fakultas Kedokteran, saya ngambil bidang yang berbeda, itu bingung. Karena kok bingung, kenapa kok ngambil ini? Apa untungnya ngambil ini? Gitu. Jadi kenapa kok nggak spesialis gitu? Jadi kenapa nggak menjadi klinisi gitu? Jadi itu pertanyaan yang lumrah lah saya kira ya, sebagai orang tua yang memang mindsetnya itu lurus gitu, mindsetnya lurus. Itu memang di awal-awal memang ada kebingungan ya dari orang-orang sekitar kita ya di keluarga, baik itu keluarga, terutama keluarga besar. Kalau keluarga kecil itu ya apapun yang saya putuskan ya pokoknya ikut gitu loh ya, mau nggak mau ikut gitu. Tapi kalau keluarga besar itu memang ya kok aneh ya, kok lucu ya. Emang ini tuh ada untungnya kah? Ada ada dampaknya kah? Karena memang mindset orang itu memang agak susah ya untuk dipahami ya. Tapi sejauh ini kan selama kita bisa membuktikan bahwa ini ternyata saya bisa sampai ke luar negeri loh. Kaget kalau mereka ternyata saya setahun itu sekian kali ke luar negeri loh. Pendapatan itu kan spesialis itu kan jelas ya pendapatannya selama dia melakukan pelayanan medis. Ya dia akan pasti dapat lah, apalagi yang bedah, terus kemudian yang megang pisau itu pasti pendapatannya akan jauh lebih besar ya. Kalau saya banding-bandingkan ya jauh lah itu pendapatannya. Cuman kan kadang-kadang kita tidak mencari bukan hanya mencari pendapatan ya, tapi juga karena tadi di awal itu patience gitu ya. Jadi karena patience-nya ke sana itu kadang-kadang nggak dibayar pun kita kerjakan gitu. Jadi ini nggak ada dananya. Nah yang menarik ini gini. Ini nggak ada dananya, kita kerjakan dengan hasil yang kita kerjakan itu ternyata kita bisa cari dana yang lain gitu. Jadi contoh umpamanya kita kolaborasi dengan Kemenkes, terus kemudian ini Kemenkes nggak bisa bayar karena ini ternyata hasil dari kolaborasi itu ada WHO yang mau bayarin gitu. Ternyata ada yang dari NGO lain itu mau bayarin, kita dapat ini. Artinya kalau kesejahteraan itu ya sangat cukup lah, bisa nyekolahin anak, bisa kursusin anak, bisa ya cukup lah, artinya punya rumah, punya ini ya standar lah, standar orang biasa. Cuman kalau mau dibandingkan harus punya tanah seluas sekian hektar atau punya mobil yang terkini atau mobil listrik yang harganya sekian miliar, ya nggak bisa gitu ya. Jenjang karir di medical informatik ini sayangnya kalau di Indonesia mungkin tidak terstruktur seperti spesialis ya. Jadi ada tahapan-tahapan, dia harus dokter umum, lalu kemudian magang, terus kemudian pendidikan spesialis, lalu kemudian subspesialis. Karena ini pendidikan profesi. Nah, sedangkan health informatics ini belum menjadi profesi saat ini ya. Saat ini memang masih kemana-mana ya. Sebagai contoh, umpamanya saya sendiri di medical informatics atau di health informatics membantu sistem informasi rumah sakit, sistem informasi puskesmas, yang itu lebih ke arah pelayanan medis pasien. Tapi tiba-tiba nanti ke surveillance, gitu. Jadi ke surveillance, sistem surveillance untuk COVID, sistem surveillance untuk imunisasi, atau kemudian masuk lagi ke ini mungkin kalau teman-teman barangkali belum familiar ya dengan ASPAK ya, aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan. Itu masuk ke sana, masuk ke sampai masuk kemana-mana ya, karena memang tidak spesifik pada clinical sama public health, ternyata juga kemana-mana gitu. Walaupun pada akhirnya itu menuju ke satu ke satu tujuan bahwa bagaimana untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Pada akhirnya ke situ. Cuman mekanisme masuknya itu bisa kemana-mana gitu, bisa kemana-mana dulu. Di Indonesia sayangnya belum ada ya jenjang karir yang pas, apalagi kalau kita lihat di undang-undangnya tenaga kesehatan itu memang yang ada di mana ya, kalau kita mau masuk ke
ranah pegawai negeri ya, umpamanya ya di puskesmas atau di rumah sakit negeri atau di instansi pemerintah, itu jenjang karirnya nggak ada tuh di yang health informatics itu nggak ada sama sekali. Kalau saya boleh memberikan saran itu terkait dengan masuk ke bidang ini adalah ya menjadi penggunanya dulu gitu. Jadi itu satu ya. Jadi menjadi penggunanya, mencoba untuk mengeksplorasi ada apa sih teknologi informasi yang digunakan di dunia kedokteran umpamanya, atau mungkin di dunia keperawatan, atau mungkin nanti di dunia kedokteran apa ya, gigi umpamanya, atau yang lain ya, yang profesi yang kesehatan yang lainnya. Karena ternyata banyak apa namanya inovasi-inovasi digital itu yang sudah diterapkan dan variasinya itu luar biasa. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak mencoba itu malah kita nggak kenal gitu loh. Jadi kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau kita mencoba sedini mungkin melihat apa namanya bagaimana teknologi informasi itu berdampak pada pelayanan kesehatan atau mungkin pada bidang yang kita tekuni, itu nanti akan kelihatan sendiri. Wah ini menarik nih kalau posisinya di sini, atau mungkin menarik nih kalau umpamanya saya bisa bantu di area ini, atau mungkin tidak langsung ke profesi saya tetapi juga melalui pendekatan teknologi informasi supaya nanti bisa membantu teman-teman yang seprofesi dengan saya. Itu dulu saya juga punya pikiran seperti itu. Jadi oh kalau saya masuk ke bidang ini apa ya yang saya bisa bantu dari rekan-rekan seprofesi saya yang ya alhamdulillah sampai sekarang bisa sedikit demi sedikit ya bisa membantu lah.